Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Putra Wicaksono dengan NIM 2104315 dari Pendidikan Geografi 2A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan peserta didik. Yang pertama, apa itu perkembangan peserta didik? Sebelum mengenal tentang perkembangan peserta didik, mari kita melihat perbedaan antara perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan adalah suatu rangkaian perubahan bertahap yang dialami akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Sedangkan pertumbuhan adalah suatu perubahan yang terjadi pada manusia dalam aspek kuantitatif yang meliputi meningkatnya ukuran dan struktur. Kalau perkembangan itu tidak dapat diukur dengan angka, sedangkan kalau pertumbuhan itu dapat diukur dengan angka. Misalnya kalau pertumbuhan itu tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Sedangkan kalau perkembangan itu seperti kedewasaan, peningkatan moral, kemampuan berbicara, dan sebagainya yang tidak dapat diukur dengan angka. Aspek-aspek perkembangan. Yang pertama ada aspek fisik, yaitu perubahan fisik seperti perkembangan otak, sistem saraf, hormon, dan sebagainya. Yang kedua ada aspek bahasa, yaitu perkembangan kognitif yang dipengaruhi oleh umur, kecerdasan, dan lingkungan. Yang ketiga ada aspek emosi, yaitu perkembangan emosional pada peserta didik. Terus ada aspek kepribadian, yaitu sifat khas dari seseorang. Yang kelima ada aspek penghayatan agama, yaitu penanaman nilai-nilai keagamaan pada peserta didik. Yang keenam ada aspek moral, yaitu perkembangan di mana seseorang dapat memilih antara hal yang benar dan yang salah. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Ada dua faktor yang mempengaruhi peserta didik, yaitu faktor internal, yaitu faktor yang ada dalam diri siswa itu sendiri, yang meliputi pembawaan dan potensi psikologis tertentu yang turut mengembangkan dirinya sendiri. Faktor internal itu contohnya adalah hormon, ras, keturunan, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datang atau ada di luar diri siswa peserta didik yang meliputi lingkungan, khususnya pendidikan dan pengalaman berinteraksi siswa tersebut dengan lingkungannya. Faktor eksternal adalah contohnya ketika masih bayi, ketika saat kita masih golden age, itu ada saat-saat di mana kelahiran, masih dalam kandungan, yang tidak dapat kita atur dan berasal dari luar. Yang ketiga adalah peran pendidik dalam menghadapi perkembangan peserta didik. Peran pendidik. Seorang pendidik memiliki peran yang amat besar terhadap perkembangan anak didik. Interaksi yang berlangsung cukup intens antara keduanya menjadi kesempatan yang baik untuk mengenali perkembangan peserta didik, sehingga guru dapat menentukan strategi pembelajaran yang lebih tepat. Peran pendidik. Ada 4 peran pendidik, yaitu yang peran pendidik dalam perkembangan peserta didik, yaitu mengembangkan bakat peserta didik, membantu mengembangkan aspek perkembangan peserta didik, dan mengevaluasi perkembangan peserta didik, serta menjadi seorang fasilitator terhadap perkembangan peserta didik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.